Kemudian ketika Allah juga menyatakan bahwa Allah adalah Malik Yaumiddin, Dialah Raja di hari pembalasan nanti. Lalu kemudian dalam surat An-Nas tutup dengan Malikin Nas, bahwa yang akan dihisab, dirajai, diatur itu adalah manusia. Lalu kemudian kalimat ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kesimpulan dari satu makna yang besar, yakni ilahin nas. Hubungan ini kalau dikaji dalam tauhid itu akan sangat mendalam dan menjadikan sesuatu yang sangat besar dan akurat. Kenapa dimunculkan An-Nas? Karena ini adalah makhluk yang paling mulia, yang utama, yang dari seluruh alam, maka gara-gara manusia lah semua ini akan ada. Karena ketika manusia sudah tidak ada, alam pun akan kembali hancur. Memang yang duluan tidak ada adalah kita semua. Umat Islam akan duluan tidak ada di muka bumi ini, dan itu menjadikan dunia akan segera dihancurkan oleh Allah. Artinya langit ini diciptakan, bumi diciptakan, semua diadakan untuk kita dihancurkan di muka bumi. Nanti semuanya hancur kecuali manusia, dia akan dibangkitkan lagi dan akan ada hadir dalam Malik Yaumiddin di hari pembalasan nanti. Sementara makhluk yang lain ada. Kita adalah makhluk khusus dari Allah yang harus kemudian menjadikan Allah sebagai sesembahan. Yang ini lebih saya tekankan dalam pembukaan ini adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kalimat ini adalah kalimat doa yang paling utama, yang paling sering kita minta kepada Allah. Setiap hari minimal 17 hari. Apa kalau dengan sunatnya bisa sampai 50 hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tapi ternyata kita begitu susah mendapat hidayah Allah. Karena inilah yang justru doa inilah yang setan terus gagalkan. Kalau doa yang lain setan gak gagal, gak apa-apa. Bapak minta anak tak apa-apa, nanti anaknya jadi sarana untuk setan menjadikan musuh bagi kita. Kita minta sehat, setan tidak akan ganggu, silakan sehat. Kita kaya iya, tapi minta yang satu ini setan selalu gagalkan. Maka hubungan dengan surat ini kita berlindung kepada Allah, kepada Rabb, kepada Malik dan ilahnya manusia agar doa ini dikabulkan. Karena setan ini selalu min syarri waswasil khannas. Dia selalu membisikkan agar kita tidak mendapatkan hidayah, agar kita tidak benar-benar berada di jalan siratal mustaqim. Kita sering membaca doa ini, tapi sampai saat ini masih saja belok-belok. Jangankan bapak-bapak, saya aja kadang belok-belok. Mungkin kalau sedang ceramah kelihatannya bagus sekali. Kalau mau tahu saya bagaimana, tanya istri saya. Tahu gimana saya? Tanya anak saya. Ada saja dosa yang kita tergelincir. Padahal tiap hari kita membaca ihdinas siratal. Ya Allah, tunjukkan, tetapkan kami di jalan yang benar. Kenapa? Setelah kita sekarang mendapatkan hidayah, maka setan terus berwaswasa, membisik-bisikkan. Khannas, tapi dia sembunyi, tapi dia sembunyi. Kapan setan sembunyi? Ketika kita sedang ingat kepada Allah. Setan itu selalu sembunyi kalau kita sedang ingat kepada Allah. Kalau lupa, datang lagi. Yang dibisikkan oleh setan bukan yang berat-berat, bukan yang tadi biasa. Dalam satu tafsir, waswasa setan ini kepada hal yang biasa sehari-hari kita lakukan yang melalaikan kita. Ketika kita tidak ingat kepada Allah, maka setan muncul. Ketika ingat kepada Allah, maka dia jadi khannas, dia sembunyi. Apalagi kalau dengan azan, maka setan lari terbirit-birit, bahkan terkencing-kencing, takut dengan azan. Sekarang setan sedang sembunyi, Pak. Ini sedang ngaji, apalagi dari Pak Ustaz, dia sembunyi. Tapi ketika luar rumah kita lupa lagi kepada Allah, setan akan mengganggu agar ini gagal. Jadi doa inilah yang digagalkan oleh setan. Doa yang lain biarkan, boleh silakan, tapi
yang ini tidak. Sampai sekarang dapat hidayah, sedetik berikutnya digagalkan lagi. Dapat hidayah, ingat kepada Allah, digagalkan lagi. Benar-benar setan berusaha agar pada saat terakhir nanti, ketika melepaskan nyawa, setan kalau tidak sedang diingatkan, tidak ada orang yang dekat yang sedang ditakuti oleh setan, maka dia bisa saja menjadi orang yang sebelum lima, padahal hidayah sering muncul kepada. Syari waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin. Setan ini hanya masuk ke dalam sudur. Sudur itu adalah halaman hati kita. Tergantung kita membuka atau tidak. Minal jinnati wan nas. Banyak yang lebih takut setan jin, padahal lebih bahaya setan manusia. Setan jin ini ketika ingat Allah dia sembunyi, Pak. Ketika kita nyebut nama Allah dia kabur. Ketika lihat Pak Ustaz sedang soleh dia sembunyi. Ada orang pokoknya buat baik, sebetulnya kalau dia sedang ingat kepada Allah maka setan sembunyi. Tapi setan manusia bisa memenggal kita. Setan jin tidak bisa begitu. Setan jin tidak bisa kecuali dengan sarana manusia itu sendiri. Maka banyak yang salah, lebih ditakuti setan jin padahal lebih bahaya setan manusia. Kalau setan jin kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya itu. Setan manusia sekarang yang kelihatannya mungkin di Arab pakai baju kapan, di India pakai baju begini, setannya banyak sekali. Artinya apa? Ini pembuka saja bahwa kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk terus kita ini dan ingat bahwa setan tidak pernah berhenti sampai sedetik sebelum kita mati. Dia ingin kita mengangguk kepadanya dan hidayah kita hilang. Inilah yang kita beri untuk kita. Mari kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah sampaikan tentang konsep ahsan, bahwa Allah adalah ahsanul khaliqin. Kemudian Allah menciptakan kita ahsan takwim. Jadi manusia ini makhluk yang terbaik dari segala hal. Dan setan tidak mau ini terjadi dan dia telah berjanji untuk mengganggu kita terus. Maka orang atau makhluk yang ahsan takwim ini diminta dua saja. Pertama, berkata terbaik. Kedua, beramal terbaik. Karena manusia belum diciptakan di tempat terbaik, akan kembali ke tempat yang terbaik, yaitu surga. Allah menggunakan kata ahsan. Artinya tidak main-main, tidak sembarangan menciptakan kita, semuanya terbaik. Dan kita diminta oleh Allah ucapan-ucapan terbaik. Kalau masih ada ucapan yang lebih baik lagi, maka ucapan yang lebih baik itu kita harus gunakan. Kalau ada lebih baik lagi, sampai ucapan terbaik. Nanti kita bahas apa ucapan terbaik itu. Amal-amal terbaik. Semakin kita belajar, bertambah ilmu kita, haruslah menjadi amal kita lebih baik agar tempat kita di tempat yang terbaik. Terbaiknya kita tergantung ini. Karena ternyata surga itu juga ada bertingkat. Saya pernah sampaikan, ada orang masuk surga kemudian menyesal. Kenapa menyesal? Karena melihat tingkat surga yang lebih tinggi lagi, yang lebih indah. Dia masuk surga kemudian coba, kalau dulu saya lebih baik lagi, maka saya akan lebih tinggi derajat surga. Pagi ini kita akan bahas satu kotak ini tentang ahsanul khaliqin. Nanti kita bahas mungkin sampai habis. Mudah-mudahan bisa Allah berikan umur dan sehat. Pertama, bahwa Allah adalah pencipta yang terbaik. Pertama, ciptaannya yang diciptakan pertama oleh Allah adalah pena untuk menulis, kemudian diciptakan lauh mahfuz. Lalu Allah merencanakan kodok apa yang akan dilakukan dari mulai awal penciptaan sampai hancur kembali. Lalu kemudian Allah menciptakan langit 6 masa, ciptakan bumi khusus untuk manusia dalam sekian ribu tahun, kemudian baru terjadi bumi ini. Kemudian dipecah, air kemudian diciptakan, setelah air kemudian diciptakan tumbuh-tumbuhan, dan diciptakan tumbuh-tumbuhan, diciptakan baru hewan-hewan. Dan awalnya
Setelah hewan itu kemudian terjadi banyak sekali benturan dan sehingga mati yang besar-besar itu, setelah siap semuanya baru Allah ciptakan manusia. Jadi manusia ini ciptaan terakhir dari semua makhluk Allah, karena yang lainnya adalah persiapan. Dan ketika manusia tidak ada di bumi ini, selainnya juga tidak akan diadakan. Allah menciptakan manusia pertama di surga. Memang bahannya dari bumi, ceritanya panjang. Malaikat ini disuruh ngambil gedung saja bolak-balik sampai 7 kali. Untuk apa? Tidak terima bumi diambil untuk penciptaan manusia. Bolak-balik malaikat sampai kemudian terakhir dibawa tanah hitam, lumpur berair, ada udaranya tapi juga ada unsur api. Dibawa ke surga, dibentuk setinggi 60 hasta. Ini masih kurang ya kalau Nabi Adam ini. Kemudian Allah buat ruh, menciptakan dengan meniupkan ruh, lalu Nabi Adam hidup, dan itu penciptaan yang pertama. Nabi Adam tinggal di surga 120 tahun, berarti sudah sangat lama di sana. Begitu taat tidak ada masalah, iblis terus mengganggu pun tidak bisa. Hebat memang Nabi Adam. Yang manusia pertama itu hebat, terganggu dengan iblis. Manusia kedua dimunculkan, dan itulah musuh Nabi Adam. Dari situlah baru kegagalan dimulai. Hanya dilarang memakan satu buah saja dari apapun yang ada di sana, ternyata Siti Hawa tidak bisa. Dan Nabi Adam tergoda, lalu kemudian diturunkan ke muka bumi. Itu cerita. Tapi berikutnya manusia diciptakan di rahim seorang ibu. Kemarin sudah pernah kita bahas bagaimana dari saripati tanah sebagian dari calon manusia dan produksinya banyak. Ada yang untuk mata, untuk otak, tangan, kaki, ada yang kita makan untuk calon manusia. Dan setiap 72 jam itu berkumpul hampir 1 juta calon manusia di bawah bapak. Kalau nggak keluar musik gitu biasa. Kalau ibu-ibu perempuan minimal 1 setiap bulan calon manusia, dan tidak jadi semua. Dan dari ratusan ribu itu yang jadi cuma kita dalam perut ibu. Saripati itu jadi air mani, kemudian disimpan di tempat yang kokoh. Dipakai kalimat waja'alna karena ada usaha manusia. Dia dimasukkan air mani itu dan tidak semua jadi manusia. Dan kita termasuk pilihan Allah yang begitu hebat. Nabi Adam sebetulnya sangat hebat, 100 tahun tak tergoda setan, iblis yang terus mengganggu. Kemudian kita tuh hebat sekali karena di antara ratusan ribu calon manusia kita termasuk yang jadi. Padahal perjalanan yang begitu panjang itu mematikan. Dari ratusan ribu itu yang biasanya sampai ke sel telur cuma 20 sperma saja. Dari 20 cuma 1 yang jadi. Siapa? Kita itu. Kita tuh hebat semua. Kalau sekarang merasa lemah, merasa tidak kuat, itu salah kita sebetulnya. Karena Allah ciptakan kita yang terbaik. Dan lalu Allah jadikan segumpal darah, segumpal daging, kemudian dari saripati tanah, numpah, inti, numpah, alakoh, segumpal darah, masih mati, butuh, kemudian masih juga mati segumpal daging, baru setelah dibungkus daging dalam waktu 120 hari, wa nufiqhu di dalam tubuh kita, di dalam tubuh ibu kita, ditiupkan ruh, lalu diciptakan manusia terbaik. Dari bahan-bahan yang seperti ini jadi makhluk yang sangat-sangat sempurna. Itulah kita. Inilah proses penciptaan manusia yang kemudian menjadikan kita ketika diceritakan ayat ini, maka siapa Umar bin Khattab bergumam, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, bahwa dialah pencipta yang terbaik. Siapa dia ini? Allah. Allah pencipta terbaik. Kita bahas zat, asma wa sifat dan apa. Yang pertama adalah zat Allah. Zat Allah laisa kamitslihi syai'un, surah 42 ayat 11.
Kita dilarang memang memikirkan zat Allah. Karena ketika ada pikiran tentang zat Allah, berarti itu bukan Allah. Allah berbeda, tidak ada yang serupa dengannya, dan inilah Allah. Zatnya sempurna, zatnya tidak ada satupun yang pernah terpikirkan. Dia menguasai segalanya, melihat segalanya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita saat ini, tapi Allah melihat semua yang ada di manapun, sedang apapun, dan walaupun sekecil apapun. Allah zatnya yang benar-benar sempurna, tidak ada yang serupa dengan dia, dan dia tidak bisa dilihat, dan dia adalah melihat segalanya. Islam mengajarkan wujudullah, keberadaan Allah, tidak mengajarkan bentuk Tuhan. Sementara orang-orang mencari Tuhan, dia mencari dalam bentuk Tuhan yang untuk disembah. Ada yang besar-besar, maka disebut dinamisme. Ada yang halus-halus dijaga Tuhan, disebut animisme. Ada yang Tuhan yang banyak, dimanapun ada Tuhan, politeisme. Ada yang Tuhannya biasanya kalau juara cuma 3, makanya ada trinitas, 3 Tuhan. Dan 3 itu pasti ada juara satunya. Ini dari disebutnya Brahma, Wisnu, Siwa, persis dengan kemudian Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah teori trinitas dari Hindu sebetulnya. Kemudian sekarang disepakati oleh para pencari Tuhan, dan bukunya sudah ditetapkan dalam satu konferensi tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah monoteisme, harus satu, dan itu sepakat. Tapi umat Islam menolak. Islam bukan monoteisme. Apa bedanya monoteisme dengan la ilaha illallah? Kalau monoteisme, tiap orang Tuhannya satu. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi ketika kita ditanya siapa Tuhan kita jawab Allah. Siapa Tuhan orang Kristen? Kalau jawab Yesus, berarti kita termasuk monoteisme. Berarti kita melanggar la ilaha illallah. Padahal keyakinan kita tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Tuhan kita, Tuhan seluruh manusia, Tuhan orang beriman, Tuhan orang kafir, Tuhan siapapun, orang Indonesia, orang Arab, Amerika, semua Tuhannya Allah. Karena Tuhan juga Tuhan Allah juga Tuhan bumi ini, Tuhan langit, dan Tuhan seluruh alam. Dia beda dengan semua yang diciptakan. Dia mengetahui di mana makhluk-makhluknya, dan tidak ada satupun lepas dari pengawasannya. Ini Allah, zat yang harus kita pelajari khusus dalam khusus kajian tauhid. Kemudian kita yang kedua, asma dan sifat. Allah memperkenalkan dirinya dengan asma dan sifat-sifatnya. Maka ketika kita benar-benar memahami sifat-sifat Allah, memahami asmaul husna, Allah jadikan dia termasuk ahli surga. Ada 99 asmaul husna, ada 20 sifat Allah. Dan ini harus kita dalami, kita pelajari supaya kita benar mengenal Allah pencipta kita, dan dia benar-benar ternyata tersendiri, tak ada satupun yang setara dengan dia. Pertama, kita tahu asmaul husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Ini tugasnya. Dan bagi Allah ada asmaul husna, fad'uhu biha. Maka selalulah menyerunya, selalulah mengucapkannya, selalulah memintanya, selalulah menyebut-nyebutnya asmaul husna. Dan kebetulan dan Allah menjadikan setiap masalah kita bisa dijawab dengan asmaul husna yang 99. Kita coba sedikit lihat dalam satu ayat ini, beberapa disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak Tuhan selain Dia. Alimul ghaib wa syahadah. Dialah Allah yang maha gaib dan juga sangat nyata. Huwa Rahmanur Rahim. Dia Allah yang maha pemurah kepada siapapun memberikan kebaikannya. Kemudian Dia maha penyayang kepada orang
Subhanallah amma yusyrikun. Dialah raja dari semua kerajaan. Dia maha suci, yang maha sejahtera, maha mengerjakan keamanan, maha memelihara seluruh makhluknya, maha perkasa, maha kuasa, dan memiliki segala keagungan. Tak ada satupun kecuali miliknya. Maha suci Allah dari yang mereka persekutukan, baik persekutuan yang sifatnya fisik atau dalam jiwa kita. Dialah Allah Khaliqul Malik Mulk. Dialah Allah yang maha pencipta, maha mengadakan, maha memperbuat Musawwirul Asmaul Husna, dan memiliki 99 Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya semua yang di langit dan di bumi, dan dia maha perkasa tapi sangat bijaksana. Allah memperkenalkan dalam surat Al-Asr sebagian Asmaul Husnanya, dan dalam Quran semua Asmaul itu tercatat. Dalam hadis khusus ada di dalam satu hadis lengkap 99 Asmaul Husna. Kita sedikit perkenalan dengan Allah dengan Asmaul Husnanya. Allah, nama Tuhan kita Ar-Rahman, yang maha pengasih penyayang. Ar-Rahim, dialah Raja Al-Malik. Dialah Allah Al-Qudus, yang maha suci dan bisa mensucikan kita. Assalam, yang menyelamatkan, Al-Mu'min, yang menjaga, Al-Muhaimin, yang merawat. Dialah yang merawat kita dari kecil sampai seperti ini. Al-Aziz, maha bisa, maha perkasa. Al-Mutakabbir, maha besar. Dan Al-Khaliq, dialah maha pencipta seluruh makhluk. Al-Bari, maha menyusun, menata, sedangkan Al-Musawwir, melukis, membentuk rupa. Al-Ghaffar, maha pengampun. Al-Qahhar, menunjukkan kekuatannya. Allah juga kekuatannya tak ada yang berani bisa mengalahkan. Dia pemberi rezeki, dia yang membuka rahmat kasih sayang, dia memberi ilmu, yang maha mengetahui. Allah lah yang maha menahan tapi maha memperluas, merendahkan juga meninggikan derajat. Allah Ar-Rafi. Allah lah juga adalah yang Al-Mu'id, yang memberikan, tapi dia bisa menyesatkan ketika dia tidak taat kepada Allah. Maha melihat dan maha mendengar, dilihat dan dengar segalanya. Dialah Hakam, maha bijaksana, yang adil, yang maha lembut. Dia selalu memberikan kabar-kabar. Al-Khabir, dia maha penyantun, dialah maha agung, dia yang maha pemaaf, maha pengampun, tapi dia maha mensyukuri setiap segala apa yang kita lakukan, dibalas dengan balasan yang sempurna. Dia maha tinggi, dia maha besar, dia Allah yang maha menjaga segalanya. Dia yang memberi kekuatan kepada siapapun yang pantas mendapat kekuatan. Lalu kemudian dia yang akan menghisap satu persatu dari makhluknya, dan dia maha mulia, maha luhur. Allah maha membaca segala rahasia yang tersembunyi dalam hati. Dialah yang memberikan memenuhi doa. Dia maha menghakimi nanti. Dia yang maha mencintai dan sangat menyejukkan. Dialah Allah yang menyandang segala kemegahan. Dia akan membangkitkan manusia. Dia menyaksikan segala apa yang ada, dan dia yang maha benar, karena kebenaran hanya miliknya, tidak ada milik siapa-siapa. Dia memberi sumber kekuatan, dia yang menggenggam kekuatan, dia yang maha melindungi. Allah lah yang maha terbunyi dan pantas dipuji. Dia bisa mengukur dengan baik, dia memelayani, lalu dia mengembalikan, memelangi segala sesuatunya. Dialah yang menghidupkan, dia juga yang akan mematikan semuanya. Lalu Allah yang tetap hidup dan Allah yang tetap berdiri sendiri, tak ada satupun yang sama dengannya. Dia yang menemukan dimanapun makhluknya, dia yang satu, dia yang esa, dia yang tempat bergantung segala-gala di muka bumi ini, termasuk harusnya diri kita. Dia menentukan qada dan qadar, dia pun yang melakukan melaksanakan qada itu. Dia yang mendahului segalanya dan dia mengakhiri segalanya. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Tidak ada yang mendahulunya dan tidak ada setelah dihancurkan yang mengakhiri. Allah lah yang memberikan perlindungan. Allah lah yang meninggikan derajat manusia yang beriman. Dia memberi, dia akan termasuk yang akan bertobat orang kembali kepadanya. Tapi dia yang akan membalas dengan siksa, tapi maaf yang begitu segera. Dia Allah yang maha kasih
Dia memiliki kerajaan langit dan bumi yang megah. Dan pernah dilihat oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Dia memiliki segala kebesaran dan keagungan. Allah lah yang benar-benar akan memusnahkan semuanya kembali setelah Dia ciptakan. Dia akan mengumpulkan manusia pada saat nanti. Dia yang kaya dan akan memberikan kekayaan. Allah lah yang maha melarang dan wajib larangan yang kita jauhi. Dan kemudian Allah memberikan cahaya hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Dan hidayah yang terbesar adalah hidayah untuk seluruh manusia. Allah lah yang indah, yang kekal abadi, yang maha mewarisi dari semua yang Dia miliki. Allah maha pandai cerdas, Allah maha sabar sampai waktu ditentukan. Saat kita bertemu dengan Allah, maka barulah Allah akan menghisab kita. Sabar sekali Allah melihat kita. Allah maha sabar. Sudah banyak dosa kita, sudah pantasnya kita diajar. Kalau kita hidup bukan di zaman Nabi Muhammad SAW, kita sudah habis semuanya. Berkat Nabi Muhammad SAW, kita masih selamat. Kita masih ditunda sampai kita kembali kepada Allah. Kalau umat-umat dahulu, dia akan dihabisi dan nabi-nabi yang baik itu. Kita diberi kesempatan dan Allah benar-benar menunjukkan kesabarannya, menerima segala yang ada di muka. Bayangkan buminya, segala yang diciptakan dirusak semena-mena oleh manusia. Bagaimana rumah kita dirusak? Kita akan sangat marah. Sebenarnya langit sudah marah, bumi ini sudah marah, bahkan tumbuh-tumbuhan hewan-hewan pun sudah marah dengan keadaan saat ini. Termasuk ada umat Islam yang tidak menunjukkan mengembalikan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah sudah terlalu lama ditinggalkan. Apa-apa yang perintah Allah banyak yang kita lalaikan. Larangan Allah begitu nampak dilakukan. Allah Maha Sabar. Mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan kemahasabaran Allah untuk segera kembali kepada Allah. Memang tinggal sedikit di akhir zaman ini orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, sementara kebanyakan manusia akan mendapatkan kecelakaan. Mudah-mudahan semuanya ada di sini, orang tua kita, guru-guru kita semuanya, orang-orang yang sangat kita cintai dan mencintai kita, itu benar-benar dipilih oleh Allah untuk diselamatkan di akhir zaman. Amin. Allah, perbuatan Allah untuk makhluk. Dalam satu ayat disebutkan surat Fa'alu lima yurid. Perbuatan Allah ini berbuat sekehendaknya. Allah berbuat sekehendaknya. Cuma Allah yang boleh berbuat itu. Cuma Allah yang boleh berbuat sekehendaknya. Terserah saya itu cuma Allah. Manusia itu harus terserah Allah. Harusnya kita bangun subuh kalau memang manusia yang bilang terserah saya, dia menantang Allah. Karena yang boleh mengatakan terserah saya berbuat itu cuma Allah. Fa'alu lima yurid. Allah bebas buat. Hari ini kita disehatkan, besok disakitkan, terserah Allah. Hari ini ternyata aman-aman saja, besok ada angin kencang hancur semua kita, terserah Allah. Dan ingat, tidak ada yang boleh melakukan itu kecuali Allah. Kalau diberikan kepada manusia, maka hancurlah kalau ini diberikan. Tapi Allah Tuhan yang dengan sifat-sifatnya yang sempurna tadi, betul-betul menjadikan justru kalimat ini perbuatan Allah mengamankan semuanya. Ingat, jangan lagi ada pikiran terserah saya. Inilah liberalisme, inilah orang-orang yang ingin bebas, padahal dia bukan Tuhan. Yang boleh bebas hanya Tuhan. Yang boleh hidup semaunya hanyalah maaf. Yang boleh berbuat semaunya hanyalah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, harus ikut kepada Tuhan. Aturan dari apa kita bangun, apa yang kita lakukan. Kata Allah untuk orang yang beriman, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena Allah la
la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak pernah ditanya tentang perbuatannya, justru kalianlah kata Allah yang akan ditanya tentang apa yang diperbuat. Apakah sesuai dengan perintahku kata Allah, atau membelakang, atau melakukan laranganku, atau dia mencegahnya. Maka semua yang kita lakukan akan ditanya, dan semua perbuatan Allah tidak boleh ada yang mempertanyakan. Salah orang bilang begini, kenapa hujan lagi? Hujan ini perbuatan Allah, jangan tanya. Ini ucapan kekufuran, menentang. Kenapa nggak hujan-hujan? Hati-hati. Pak RW nggak bisa jawab, kan itu berarti kepada Allah yang atur semua. Oh dia kemarin baru ketemu, kok meninggal? Terserah Allah. Karena ada orang yang sudah tua, sakit-sakitan, gak mati-mati. Ada kok ini sehat, kok meninggal dunia? Jangan mempertanyakan perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tapi kita akan dipertanyakan. Sebelum Allah mempertanyakan, kita pun sering ditanya oleh manusia. Kalau bapak-bapak termasuk yang rajin hadir pengajian, kalau nggak datang, semua nanya, kemana? Tapi kalau dia pengajian terus nggak datang, nggak ditanya, kenapa? Emang dia biasa nggak datang. Kita ke istri kita ditanya, kemana Pak? Selalu ditanya. Anak bertanya, tetangga bertanya, walaupun kadang pertanyaan-pertanyaan cuma sederhana, tetapi pertanyaan sebenarnya yang akan lengkap. Sekarang kita bisa berkelit dengan lidah kita yang tidak bertulang ini. Gimana Pak? OTW? Ternyata sedang ngopi. Bisa kita bilang begitu. Sedang apa? Pokoknya kita bisa berkelit, tapi nanti di hadapan Allah yang suka berkelit, yang memutar-mutar daging, dikunci mati. Ngomong nggak bisa, yang jawab tangannya, yang jawab kakinya, mata, telinga, dan bahkan kulitnya juga bicara. Saat kita ditanya oleh Allah, yang lain tidak. Si pohon nggak ditanya, si hewan nggak ditanya. Ada pohon di depan rumah kita 10 tahun nggak berbuah, aman mereka. Kenapa kamu tak berbuah? Gak ada masalah. Aku nggak terlarang kalau nggak berbuah, dan aku nggak ke surga kalau berbuahku manis. Buahnya asam terus. Ada tuh orang seperti buah asam. Ini dia lupa, kok buah saya asam terus ya? Dia nanya ke buah, padahal orangnya itu asam terus sebetulnya. Coba buat baca yang manis, sepupu. Kadang salahnya begini. Kita beli rumah sampai batas pagar. Kita aku mangga di depan pagar itu punya kita. Batas tanah kita, nih pagar sampai belakang, tipe 36 sekian. Di depan rumah ada tanah sedikit, ada pohon mangga. Bilangnya pohon kita. Dan tanahnya bukan tanah kita, kan depan rumah itu. Pas ternyata panen, kita makan semua tetangga mau, hati-hati, nanti ditanya. Si pohon itu nggak ditanya, langit, bumi, yang gede nggak ditanya, kipas ini nggak ditanya. Kalau dia nggak muter nggak masalah, kalau masalah itu dia kotor nggak dibersihkan. Yang ditanya bukan kipas, pengurus masjid. Si pohon nggak ditanya, dia berbuah atau tidak. Yang ditanya itu disiram atau tidak. Bukan pohon yang ditanya, tapi kita. Allah menciptakan segalanya, Allah telah mengatur segalanya, Allah berbuat segalanya dengan sekehendaknya, tapi dia tidak ditanya. Kita pasti ditanya. Tak bisa. Allah tadi akan menghancurkan semuanya, tapi al-jami, semua ciptaan sejak Nabi Adam sampai masa terakhir, tak ada satupun yang terlewat, tak dikumpulkan kembali. Waktu itu semua umurnya sama, semua sehat, nggak ada yang sakit ketika di padang mahsyar. Semua hadir, nggak ada yang kerja di padang mahsyar. Semua hadir di bumi, nggak ada yang urus anak, nggak ada yang tersekolah lagi. Semua hadir dari makhluk pertama sampai tak tertinggal satu pun. Kita mau bagaimanapun akan dihadirkan karena kita akan ditanya. Saya rasa kalau orang yang sadar
tidak itu pasti dia tidak akan sembarang berbuat. Maka seorang yang sangat jauh dari agama ini, yakni Fir'aun, dia mengaku Tuhan, bahkan mengatakan ini Rabbukumul A'la, akulah pengatur, akulah yang mengadakan semua ini, akulah Tuhan yang paling tinggi. Sampai iblis pun lari. Ada orang yang merasa dia yang paling berbuat. Ini Rabbukumul A'la. Setan pun lari. Ini bukan godaan gue. Saya tahu Tuhan adalah Engkau. Aku hanya mengganggu mereka untuk tidak berbuat baik, bahkan terjadi keburukan, tidak sampai mengaku Tuhan. Dan ternyata ada yang lebih hebat siksanya nanti daripada iblis, yaitu orang-orang yang mengaku Tuhan, yang mengaku bebas berbuat tanpa aturan Allah, bahkan hak Allah membuat aturan dia buat tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka siap-siaplah dia akan berhadapan dengan Allah sebagai Tuhan, dan kita yang mengaku punya kekuasaan, punya kekuatan, punya segala ini, pada semuanya dapat ditimbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita boleh sadar sebagai hamba Allah yang harus tunduk kepada Allah. Kita diciptakan bukan sembarang, cuma satu tugas kita, untuk mengabdi kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita benar-benar untuk sholat, untuk ibadah. Yang lainnya selingan saja. Tugas utama kita itu sholat. Bahkan dulu diperintahkan sholat kita 50 waktu. Kalau jadi waktu itu diterima oleh Rasulullah, kita tuh selamat semua. Bayangkan setiap setengah jam azan, setan setengah jam kabur. Setiap setengah jam kita sholat, setan pergi. Cuma waktu mungkin sekitar 10 menit setan ganggu kita. Ketika kita lupa, karena setan mengganggu kalau kita sedang lupa kepada Allah. Kalau kita sedang ingat kepada Allah, khannas, dia sembunyi. Dia sembunyi. Kita lupa, setan datang. Kita ingat Allah, setan sembunyi. Apalagi kalau kita azan, apalagi kalau kita sedang baca Al-Quran, apalagi kita sedang benar-benar khusyuk beribadah, maka setan sembunyi. Syaratnya ihdinas siratal mustaqim. Ternyata kalimat itu maknanya sangat dalam. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang artinya jalan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi di Quran ada thariqul jannah, jalan menuju surga. Ada satu lagi sabilillah, jalan Allah. Ternyata dalam kajian bahasa, sirat itu artinya jembatan. Jembatan gak ada yang belok-belok, ya. Mana jembatan 1 sampai 6 yang belok-belok. Kalau jembatan belok-belok ada terhembus nanti kena. Semua jembatan lurus dan istiqomah mustaqim. Jembatan ini naik seperti sirotnya di nanti yang kita lewati. Itu naik karena dari masa ke surga yang tinggi, tapi di bawahnya ada neraka. Ada yang kaget memang, karena biasa jembatan itu lebar. Dia sering ke jembatan 1 sampai jembatan 6. Ketika jembatan sirot kecil kali, seperti rambut dibelah 7. Saya coba cabut rambut saya gunting belah 2 aja susah, belah 7. Kalau orang sudah melihat begitu, dia berkelahi dan pasti jatuh. Layang jatuh itu sampai 5.000 tahun baru nyampe ke sana. Saking dalamnya neraka. Melayang-layangnya dari sirot sampai neraka itu 5.000 tahun. Baru saking dalamnya neraka. Maka siapa yang bisa keluar dari neraka? Tapi neraka sedalam itu akan penuh nanti. Penuh bertumpuk-tumpuk. Makanya ada usulan demokrasi perluasan neraka. Ini yang belum masuk. Neraka sedang diperluas karena orang selalu neraka makin tambah banyak. Enggak. Memang ketika itu Allah mengatakan masih ada tempat. Allah Jahanam mengatakan, ya Allah, masih ada yang mau masuk? Masih. Waduh, udah penuh begini gitu. Hebat-hebat lagi. Masuk gitu. Nah,
mengejar kesempatan hati-hati jatuh. Tapi ada jalan yang lebar luas, lurus seperti jalan tol, karena dia berada di ihdinas siratal mustaqim. Tampak sekali jalan yang begitu indah. Ada yang bisa berlari dengan cepat di situ. Tapi ada yang lebih hebat lagi, orang mati syahid diberi sayap. Nggak perlu jalan kalau punya sayap. Dan dia terbang ke surga. Sampai Nabi malaikat Ridwan pun tak ketahuan karena dia terbang masuk ke surga. Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kebaikan. Insya Allah, Allah yang menciptakan kita yang terbaik, maka menuntut ucapan-ucapan terbaik, amal-amal terbaik. Apa ucapan terbaiknya? Apa amal terbaiknya? 3 bulan depan kita bahasnya, ya. 3 bulan kita. Alhamdulillah, saya rasa cukup hari ini. Mudah-mudahan siapa yang mengenal Allah, maka dia akan selalu dengan pengenalan sebenarnya. Jangan dari yang lain, tapi dari Al-Quran. Al-Quran adalah cara Allah memperkenalkan kepada kita. Siapa yang mendalami, memahami Al-Quran, maka dia akan benar-benar mengenal siapa Tuhan. Setelah dia mengenal dirinya, bagaimana tugasnya, untuk apa dia di dunia, mau kemana dia, maka dia akan di surga cuma satu yang dicari. Bayangkan yang lain menikmati makanan surga, yang lain menikmati tempat yang indah di surga, tapi orang ini tetap masih bertanya. Dia tidak peduli dengan surga yang indah itu. Satu pertanyaan untuk orang yang dekat dengan Allah. Min aina Allah? Mana Allah? Kata Allah benar, surga nikmat. Allah saya tahu di Quran, surga dengan segala kenikmatan, bidadari, cantik-cantik semuanya. Tak peduli dia, hanya ditanya min aina Allah? Di mana Allah? Inilah orang yang benar-benar memahami yang sebenarnya itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga hanya bagian kenikmatan, tapi kenikmatan yang paling besar adalah bisa liqa Allah, menatap Allah, bertemu dengan Allah, dan Allah bersama kita. Itulah kedudukan yang paling tinggi. Maka jangan cari makanan surga, karena pasti kita dapat. Jangan cari tempat yang ada di surga, karena pasti kita nikmati. Tapi satu, ada orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, maka dia mencari Allah di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridho dan ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, yang tenteram, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan ridho. Kembalilah bersama jamaah hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga. Mudah-mudahan kalimat ini yang kita dengar saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.